Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran fikih kita. Kita masih di bab pengantar. Kalau kemarin kita menceritakan tentang 4 dari sumber dasar dari ilmu, setiap ilmu, maka kita akan lanjutkan pembahasan itu. Namun seperti biasanya sebelum kita mulai, saya minta kepada Aris, mana Aris? Ayo Aris, baca doa Aris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam أو أجهل أو يجهل علي. عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني. اللهم لا تمنعنا عن العلم بمانع ونعوذ بك من ولا تعقنا عنه بعائق ونعوذ بك من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas bahwa ilmu pengetahuan, ilmu apapun itu dia mempunyai 10 dasar. Siapa yang menyebutkan itu? Muhammad bin Ali As-Sabban, ketika beliau mensyarah kitab As-Sulam, kitab mantik. Kata beliau, inna mabadi kulli fannin asyarah. Sesungguhnya dasar-dasar dari setiap ilmu itu ada 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Batasan, objek pembahasan, dan faedah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Kelebihan dari ilmu tersebut, hubungannya, dan juga orang yang meletakkan ilmu tersebut. Wal ismul istimdadu hukmu syari'. Nama, referensi, dan hukum syariat. Wa masailun ba'duha bil ba'd ikhtafa. Masalah-masalah yang sebagian dengan sebagiannya saling mencukupi. Wa man daral jami'a hazza syarafa. Barang siapa yang menguasai semuanya, maka dia mencapai tingkatan kemuliaan. Jadi ada 10. Siapa yang bisa menguasai 10 dari setiap ilmu ini, maka dia disebut ahli ilmu tersebut. Makanya di dalam pelajaran Islam, misalkan saya di hadis, saya dulu ketika belajar hadis itu nggak langsung belajar apa itu hadis, tapi belajar dulu sejarah hadis. Kenapa disebut ilmu hadis? Siapa yang menulis pertama sekali hadis?
Kapan pembukuan hadis? Kenapa Rasulullah pernah melarang penulisan hadis? Itu dibahas untuk mencapai hukum 10 ini. Maka orang Islam itu kalau belajar ilmu Islam, ilmunya terjaga. Kenapa? Karena sebelum belajar ilmu, kita belajar dulu background keilmuan. Sesuatu yang hampir jarang kita temui dalam ilmu-ilmu umum. Orang belajar matematika, dia bahkan nggak tahu bahwa ada ulama Islam Khawarizmi yang menemukan angka 0. Yang kemudian angka 0 itu menjadi sangat penting dalam ilmu algoritma. Kalau tidak ada algoritma, tidak ada komputer. Kalau nggak ada komputer, tidak ada DOS dan Windows. Kalau nggak ada DOS Windows, nggak ada YouTube. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hari ini misalkan, lah kalian orang Islam cuma bisa pakai YouTube, buatan orang non-Muslim. Lah kami punya hak, karena tidak ada YouTube kalau nggak ada angka 0, dan itu yang menemukannya adalah orang kami. Jadi begitu cara jawabnya. Jadi kita punya investasi yang luar biasa sekali dalam bab ini. Hanya sayang saja kalau orang Islam belajar ilmu umum hari ini, dia tidak lagi berkenalan dengan orang sekarang kenal Isaac Newton. Padahal teori Isaac Newton itu sudah ada 600 abad sebelum Isaac Newton dibuat oleh Ibnul Haytham. Itu orang Arab, orang Islam. Teori Isaac Newton itu bukan teori Isaac Newton, itu sudah ada 600 abad sebelumnya. 600 tahun sebelumnya, 6 abad sebelumnya, dibuat oleh Ibnul Haytham namanya. Orang Islam. Tapi kenapa kita nggak tahu? Karena kita tidak pernah belajar 10 dasar dari ilmu tersebut. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan 7 dari 10 dasar ilmu fikih. Karena kita memang belajar setiap malam Jumat itu akan belajar masalah fikih. 7 yang sudah kita pelajari itu adalah nama, ya, kemudian objek pembahasan ilmu fikih, kemudian faedahnya, kelebihannya, apa lagi? Definisinya juga sudah kita pelajari, sudah lengkap ya. Kemudian keutamaannya juga sudah kita pelajari, hubungannya dengan ilmu yang lain juga sudah kita pelajari. Kemudian siapa yang meletakkan ilmu tersebut, kita sudah ceritakan dari sejak masa sahabat sampai abad pertengahan abad keempat. Masih ingat ya? Dimana dari sejak awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat muncullah 13 ulama besar yang namanya sampai hari ini masih disebut, dikenang, dipelajari, dan sudah kita catat. Tidak akan saya ulangi. Bagi yang mungkin tidak hadir saat itu bisa lihat catatan di teman-teman yang sudah mencatat. Kemudian itu semua sudah 7 ya. Yang tersisa sekarang adalah apa itu al-istimdad, apa itu hukum syar'i, dan apa itu masail. Dari 10 hal tadi. Baik, teman-teman. 10 hal dari setiap ilmu itu saya tulis terlebih dahulu ya, biar teman-teman yang baru datang tidak kebingungan. Itu adalah yang pertama, al-ismu. Al-ismu, nama. Nama suatu ilmu. Misalkan kita belajar ilmu geografi. Apa nama ilmu geografi? Adakah nama lain dari geografi itu selain nama tersebut? Nah, fikih begitu juga. Sudah kita bahas, ada 3 ilmu yang kita sebutkan. Selain ilmu fikih disebut juga dengan ilmu fiqhil asghar, disebut juga dengan ilmu furu'. Yang kedua al-haddu. Al-haddu, batasan. Batasan di sini artinya definisi. Maksudnya di sini definisi. Batasan. Kenapa definisi itu penting? Karena definisi di dalam ilmu mantik itu harus bersifat jami' mani'. Jami' mengumpulkan semua unsur yang ada pada objek yang dibahas. Manik menghalangi objek yang lain jangan sampai masuk ke dalam pembahasan itu. Contoh misalkan begini, kalau saya sebut kursi dengan bangku, kan sama itu, mirip. Tapi kursi bukan bangku, bangku bukan. Nah sekarang bagaimana cara bikin definisi kursi supaya nggak sampai orang berpikir kalau itu bangku? Maka cara pertama adalah jami', kumpulkan semua unsur yang ada pada kursi. Kemudian halangi semua unsur yang ada pada bangku itu masuk pada kursi. Contoh misalkan begini, kalau bangku itu kan panjang ya, bisa didukir rame-rame. Jangan masukkan sifat itu ke dalam definisi kursi, karena nanti orang akan kebingungan untuk membedakan antara kursi dan bangku. Nah itu kira-kira seperti, dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya al-maudhu'.